Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Andini, NPM 1911070085, jurusan Pendidikan Islam An-Nuqus Syadini. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu Kota Ramah Lingkungan. Kota ramah lingkungan. Kota yang ramah lingkungan yang memanfaatkan sumber daya air dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem informasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, serta mensinergikan lingkungan alami dan buatan. Kota hijau adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial, dan perlindungan lingkungan, sehingga kota menjadi tempat yang layak huni, tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga generasi berikutnya. Tujuan kota hijau. Tujuan dari kota hijau ini juga ingin menciptakan sistem transportasi publik yang hemat energi dan mudah diakses, menciptakan lingkungan kota yang ramah bagi pejalan kaki, serta membangun prasarana yang terstruktur yang memadukan fungsi tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat belanja. Semua kualitas ini dikenal sebagai konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Kota berkelanjutan mempunyai 7 elemen. Yang pertama, a resilient city, a green city, a safe and healthy city, a inclusive city, a planet city, a productive city, dan a imaginable city. Yang pertama, a resilient city, menyiapkan kota untuk berubah, mengelola keberagaman, berketahanan, dan bertindak mengurangi resiko. Urbanisasi dan pembangunan hanya dapat berkelanjutan bila dapat beradaptasi untuk kebutuhan masa kini, masa depan, dan risikonya tahan terhadap konsekuensi perubahan iklim atau bencana alam. Pemberdayaan kota dan komunitas untuk merencanakan dan mengelola keberagaman secara efektif dan adalah mendasar. Yang kedua, a green city, membangun kota yang ramah lingkungan dan efisien karbo. Kota hijau mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui lingkungan binaan yang efisien karbo. Cara kita merencanakan dan mendesain kota akan mempunyai implikasi yang signifikan terhadap seberapa jauh akan berketahanan efisien sumber daya dan pro lingkungan. Yang ketiga, a safe and healthy city, membuat permukiman kota yang lebih aman dan lebih sehat. Sebuah permukiman atau kota yang mampu menjawab berbagai tantangan dapat urbanisasi, sekaligus harus layak huni agar mampu mendayagunakan potensi-potensi yang solusi yang berkelanjutan. Yang keempat, inclusive city, membangun kawasan permukiman atau kota yang inklusif secara sosial, accessible, proper, dan sensitif gender. Pembangunan yang berkeadilan sosial penting untuk menciptakan masa depan perkotaan yang berkelanjutan. Berbagai tantangan urbanisasi akan menuntut infrastruktur, proses pembangunan yang inklusif dan proper, serta sensitif gender. Yang kelima, a planet city, merencanakan kota yang menjamin proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Kota harus direncanakan dengan baik dan dirancang dengan kreatif untuk manfaat keberlanjutan. Urbanisasi dan pembangunan berkelanjutan untuk memerlukan proses perencanaan dan kerangka politik yang partisipatif dan penekanan khusus pada keseimbangan kebutuhan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Yang keenam, a productive city, mewujudkan kawasan permukiman kota yang efisien dan tempat yang layak untuk berusaha produktif. Pembangunan yang berkeadilan secara ekonomi merupakan komponen yang penting bagi perwujudan kota yang layak huni dan sehat. Perencanaan kota yang dapat mempromosikan mendorong kehidupan bagi semua warga yang dapat memiliki peluang ekonomi baik pada skala lokal maupun regional. Yang ketujuh, an imaginable city, mewujudkan kawasan permukiman kota yang memiliki jati diri serta berkearifan lokal. Pembangunan kawasan permukiman atau kota yang menghargai nilai-nilai aset kebudayaan bangsa, aspek kesejarahan atau pusaka, baik yang terukur maupun yang tidak terukur, seperti kawasan kota lama, permukiman tradisional, bangunan, dan kawasan bersejarah. Kota hijau memiliki ciri khas yang berbeda dengan kota-kota pada umumnya, yaitu secara efektif dan efisien memanfaatkan energi dan sumber daya air yang dimiliki, mengurangi pembuangan dan produksi limbah dan sampah, memiliki dan menerapkan transportasi yang terpadu di kotanya, memberikan jaminan terhadap lingkungan, dan berpegang dalam prinsip pembangunan berkelanjutan, sosial, ekonomi, dan lingkungan, melakukan sinergi antara lingkungan alami dan lingkungan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota, indikator atau atribut kota.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.